Halo para pengacara, nganggur masih? Demo aman? Alus. Kembali saya akan meramaikan khasanah reviewan film di dunia YouTube ini. Film yang akan saya review kali ini menceritakan persahabatan seorang makhluk yang keluar dari tambang minyak dengan seekor pemuda kampung. Bagaimanakah alur ceritanya? Tapi sebelumnya biar kayak orang-orang yang belum subscribe, like and comment, silahkanlah klik tombol di bawah. Oke, inilah alur cerita film Monster Truck. Film diawali dengan memperlihatkan suasana di sebuah tambang minyak milik PT Terafek Energi. Si bos dan si staf ahli diberitahu oleh si operator bahwa di jalur pengeboran ada aliran air, semacam sungai bawah tanah gitu. Dan apabila ada air, biasanya terdapat ekosistem atau makhluk hidup. Tapi si bos nggak mau tahu. Dia menyuruh si operator untuk tetap melanjutkan pengeboran. Setelah bor melewati sumber air itu, tekanan mesin jadi meningkat dan menyebabkan mesin pengebor pecah dan menyemburkan minyak ke udara dari dalam sumur. Dari semburan itu terlihat ada makhluk yang keluar mirip gurita raksasa yang langsung sembunyi, dan mesin bor minyak itu pun meledak. Keesokan harinya, terlihat beberapa orang yang disewa oleh perusahaan untuk menangkap makhluk yang semalam keluar dari sumur minyak. Dipimpin oleh si ganteng Brook, mereka berhasil menangkap 2 ekor, sementara yang satunya belum ditemukan. Dan si bos meminta untuk merahasiakannya dari siapapun, apalagi pihak terkait. Scene berpindah ke seorang pemuda kampung yang bernama Trip. Dia diajak temannya yang mengendarai truk keren dengan harimnya, sementara Trip hanya naik bis sekolah dengan anak-anak SD dan PAUD untuk pulang. Ceritain dulu si Trip ini bentar. Jadi dia ini seorang pemuda kampung yang orang tuanya bercerai. Ibunya menikah lagi dengan kepala polsek terdekat yang bernama Rick, sementara ayahnya bekerja di tambang minyak. Dia selalu minta dibelikan mobil kepada ibunya. Karena Trip masih di bawah umur, si ibu tidak membelikannya. Selain sekolah, dia bekerja di tempat rongsokan mobil maksudnya. Ketika sedang menghancurkan mobil, datanglah mobil derek yang membawa truk hancur dari tambang. Sopirnya, si Abah, mempersilahkan Trip untuk mengambil bagian mobil itu kalau ada yang dia inginkan. Jelas Trip mau, karena dia mempunyai truk butut di gudang yang belum ada mesinnya. Ketika Trip sedang memperbaiki mesin itu, tiba-tiba di luar ada suara aneh dari arah drum yang berisi bahan bakar dan oli. Lalu dia melemparnya dan Trip langsung masuk ke dalam gudang dan sembunyi di bawah tempat bongkar mobil. Tiba-tiba, seekor makhluk bertentakel masuk karena sebelumnya ada drum oli yang menggerolong ke bawah sana. Trip pun dapat keluar dan mengunci makhluk itu di bawah, lalu menghubungi ayah tirinya. Ayah tirinya pun datang bersama beberapa polisi. Trip menunjukkan lokasi makhluk itu. Tetapi ketika dibuka, ternyata makhluk itu tidak ada. Lalu ayah tirinya memarahi Trip dan bilang, "Trip, please, kalau kamu nggak suka ayah, jangan ngeprank ayah kayak gini di depan anggota ayah dong." Dan dia pun pergi. Lalu Trip melihat bekas oli dan akhirnya dia menyimpulkan sesuatu. Keesokan harinya, Trip bertanya kepada temannya yang ranking 1 di kelas dan cantik. Namanya Meredith, kita sebut saja Neng Edith, tentang jumlah makhluk hidup di dunia ini. Edith mengatakan bahwa setiap tahun ditemukan sekitar 15.000 spesies makhluk hidup baru di dunia ini. Malam harinya, Trip menyusun drum yang berisi oli di mesin penghancur mobil untuk memikat makhluk itu keluar dan akan menggencetnya. Setelah beberapa lama, muncullah makhluk yang mirip gurita raksasa dan mengambil sebuah drum, lalu tiduran santuy sambil ngenyotin drum yang berisi oli. Trip yang awalnya akan menekan tombol mesin itu merasa kasihan dan lucu melihat tingkah si makhluk. Karena makhluk itu meraung, Trip kaget dan tombol mesin penghancur jatuh sehingga koslet. Mesin itu pun turun dan akan menggencet si makhluk itu. Trip yang gak tega akhirnya berusaha mengeluarkan makhluk itu dari mesin. Singkat cerita, Trip menjadi lebih akrab dengan si makhluk itu. Tiba-tiba Brook dan anak buahnya datang ke tempat itu untuk mencari si makhluk ini. Trip pun kaget ketika mengetahui si makhluk sembunyi di dalam truk miliknya dan bisa menggerakkan truk itu. Trip pun pura-pura mendorong truk yang padahal digerakkan oleh si makhluk keluar dari gudang.
Tiba-tiba Edith ada di sana karena sebelumnya Trip meminta untuk mengajarinya pelajaran biologi. Tetapi karena sudah larut, Edith meminta untuk diantar pulang. Trip mengatakan tidak bisa mengantarnya. Tetapi ketika Brooke mendengar suara aneh dari arah mereka, Edith pun disuruh naik truk dan mengatakan sesuatu yang aneh akan terjadi. Trip pun menginjak pedal gas. Tak disangka truk itu berjalan digerakkan oleh si makhluk. Lalu Brooke mengejar mereka. Singkat cerita, mereka pun selamat dan Trip menunjukkan sesuatu di dalam truknya. Edith pun teriak kaget, begitu juga si makhluk. Sampai-sampai si makhluk itu bisa berdiri mengangkat mobil itu. Lalu mereka pergi ke rumah Edith dan membawa truk itu ke gudang. Kebetulan orang tua si Edith ini sedang keluar kota. Halus. Malam itu juga Trip berusaha memodifikasi truknya supaya si makhluk ini dapat diam dengan nyaman di situ. Pagi harinya, Trip mengajari si makhluk untuk bisa menjalankan truk itu ditemani Edith yang menunggangi kuda. Halus lagi. Jomblo minggir dulu ya. Lalu mengganti ban truk itu dengan yang lebih besar. Wah, keren deh pokoknya. Akhirnya mereka pergi untuk menemui ayah Trip yang bekerja di tambang minyak untuk menanyakan kejadian ledakan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Tak disangka, si ayah menelepon pihak perusahaan dan mengatakan bahwa anaknya mengetahui tentang makhluk yang keluar dari sumur minyak. Lalu Brooke datang dengan timnya dan mengancam Trip untuk memberitahu di mana makhluk itu. Melihat Trip terancam, dengan insting kehewanannya, si makhluk itu berputar-putar melindungi Trip, dan mereka pun pergi lalu dikejar Brooke dan timnya. Ditambah, Rick pun ada di sana dan ikut mengejar Trip, dan terjadilah kejar-kejaran. Akhirnya mereka sampai ke perlintasan kereta, dan Trip berusaha melewati kereta itu untuk selamat dari kejaran Brooke dan anak buahnya. Singkat cerita, mereka pun selamat dan sampai di pinggir danau. Tiba-tiba si makhluk keluar dari truk dan masuk ke dalam air. Di dalam air, makhluk itu mengeluarkan cahaya dari tentakel-tentakelnya. Akhirnya, Trip pun berjanji akan mengembalikan si makhluk itu ke habitatnya, dan terlihat mereka lebih akrab. Pagi-pagi sekali Edith membangunkan Trip dan tidak menemukan truknya ada di sana. Beruntung handphone Trip tertinggal di truk dan dapat dilacak oleh HP Edith menggunakan aplikasi Gojeknya. Ternyata truk itu menuju perusahaan Terafek. Lalu mereka pun pergi ke sana dan benar saja truknya ada di sana dan si makhluknya tidak ada. Mereka pun menyusup masuk ke dalam dan melihat ada 2 buah tangki plastik yang berisi makhluk yang sama. Ternyata pantas saja si makhluk pergi ke sana, mungkin untuk menyelamatkan kedua makhluk itu. Tiba-tiba si makhluk muncul dengan membobol tembok dan langsung dilumpuhkan Brooke dan timnya yang datang dengan tiba-tiba. Lalu Trip dan Edith dibawa ke kantor si bos dan memeriksa HP-nya, lalu menghapus semua foto si makhluk. Trip mengancam akan memberitahu semua kejadian ini kepada polisi. Lalu si bos malah balik mengancam bahwa kalau itu terjadi, Brooke dan timnya yang akan menghabisi mereka. Trip dan Edith dibawa keluar oleh security, tapi dicegat dan diambil alih oleh si staf ahli yang bernama Dodd. Dodd terlihat membela mereka dan mengatakan akan membantu untuk mengembalikan makhluk-makhluk itu ke habitatnya. Ditambah dia sudah bosan kerja di rejim itu. Tetapi mereka terlebih dahulu harus mengumpulkan dan mencari 3 buah truk. Pertama mereka mencuri truk temannya yang di awal film menghina Trip dibantu si Abah. Terlihat temannya sedang main PS dengan pacar seksinya. Si pacar melihat Trip yang sedang mencuri mobil, tetapi dia hanya berdadah ke Trip dan tersenyum. Cewek halus. Singkat cerita, mereka berhasil mengumpulkan 3 buah truk dan dimodifikasi sedemikian rupa dibantu si Abah dan seorang temannya, supaya si makhluk dapat diam di dalam truk dengan nyaman.
Wood di perusahaannya menyuruh anak buahnya untuk membuang tong yang berisi limbah, padahal yang sebenarnya di dalam tong adalah makhluk-makhluk itu. Ketika tong sudah dinaikkan ke dalam truk, Wood langsung membawa kabur truk itu ke lokasi trip. Singkat cerita, Wood sudah sampai di lokasi trip dan makhluk-makhluk itu dikeluarkan dari tong. Setelah semua makhluk itu keluar, mereka terlihat berpelukan dan kemungkinan mereka satu keluarga. Sungguh pemandangan yang mengharukan. Setelah semuanya siap, mereka pun pergi menuju lokasi yang kemungkinan habitat para makhluk itu. Dan tiba-tiba, Book dan timnya ada di belakang dan mengejar mereka. Dan terjadilah kejar-kejaran periode kedua. Ketika memasuki jalan sempit yang berada di tebing, mobil trip digedor oleh si Book sampai-sampai trip hampir terjatuh. Ketika akan digedor lagi, tiba-tiba Kapolsek datang dan menghalangi mobil trip. Si Book terlihat kesal dan mendorong mobil Rick sampai jatuh ke jurang. Ketika sampai di sebuah celah batu, di depan tampak anak buah Book sudah mencegat dan membakar bensin di tengah jalan. Si makhluk yang makan unan utamanya adalah BBM, takut ketika melihat api, dan mereka terjebak. Tiba-tiba, Rick kembali dengan mengendarai dump truck dan melindas mobil-mobil timnya si Book, sedangkan Trip dan temannya menempel di dinding. Karena lokasi tambang yang masih jauh, Trip meminta Rick menurunkan bak truk itu dan loncat dengan bak itu sebagai pijakan. Dan mereka pun menuruni bukit itu dengan cepat. Epic banget deh. Mereka pun sampai di tambang minyak itu. Lalu Wood berusaha mematikan pompa yang akan membuang limbah ke dalam sumur tempat habitat para makhluk-makhluk itu berasal. Trip yang masih mengendarai mobilnya, tiba-tiba Book datang dan menabraknya sampai terguling. Trip dan si makhluk berusaha membalikkan mobil sampai akhirnya berhasil, dan terjadilah duel truk. Mobil Trip yang hampir tercebur ke sumur berhasil melemparkan mobil Book ke mesin pemompa limbah. Mobil Trip pun terjatuh ke dalam sumur dan tenggelam hampir ke dasar, lalu dikeluarkan dan dibawa oleh si makhluk keluar dari air. Sumpah bro, serem lihatnya kalau di ini beneran. Lalu Trip pun tersadar dan tiba-tiba truknya pun dikeluarkan oleh emak dan bapaknya si makhluk. Trip pun tersenyum dan tiba-tiba muncullah beberapa bahkan mungkin ratusan makhluk yang sama dari dalam air, seolah berterima kasih kepada Trip. Si makhluk teman Trip pun membalas Trip seolah sama mengucapkan terima kasih kepada Trip. Lalu dia masuk ke dalam air dan pergi bersama orang tuanya. Setelah itu terlihat tambang minyak itu pun ditutup dan si bos ditangkap karena dianggap telah merusak lingkungan akibat pengeboran yang mereka lakukan. Beberapa hari kemudian terlihat Trip dan Rick sedang memperbaiki truknya. Lalu film ini diakhiri dengan Trip yang mengendarai truk itu dengan si Neng Edit. Tamat ending yang sangat sudahlah. Are you stupid or something? Film yang sangat bagus sebetulnya untuk ditonton di akhir pekan bersama keluarga atau mantan. Poin dari film ini adalah tolonglah makhluk apapun yang membutuhkan pertolonganmu. Niscaya mereka akan membalasnya. Terima kasih sudah menonton. See you next video.